Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Wahidil Ahad Al-Fardus Samad Man ismuhu fis samai Ahmad Man ismuhu fil ardi Muhammad. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala nuri qulubina Muhammad, ala nuri absarina Muhammad, ala nuri sudurina Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatima lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tentunya yang sangat saya cintai para tamu, para habaib, para sesepuh, para asatid, para tokoh agama, tokoh pemerintah, hadirin hadirat, wabil khusus sahibul majlis al-abrar Al-Habib Ali Zainal Abidin Matta'ana Allah bi kulli hayati syarif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan umur yang panjang, sehat dan afiat. Allah berikan kebahagiaan dunia wal akhirah, keselamatan dunia wal akhirah. Allah kabulkan segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah mudahkan langkah-langkah dakwah beliau, agar kelak kita sama-sama bergandengan dengan beliau, berjumpa dengan kakeknya Rasulullah SAW kelak. Amin ya rabbal. Dan juga buat para hadirin hadirat yang mana perjumpaan ini yang tidak disangka-sangka. Mungkin Al-Faqir ini sering datang ke Lamandau, cuma datangnya kami ke sini cuma ingin istirahat. Saya barangkali setiap setahun sekali sampai 4 kali dalam setahun datang ke sini. Cuma tuan rumah sering bilang, Habib gak usah terima acara, istirahat aja di rumah. Sebab kalau banyak yang tahu Habib ada di sini, bisa jadi nanti Habib gak bermalam di sini. Makanya Habib ada di sini saya rahasiakan buat orang-orang Lamandau. Makanya tadi ada tamu datang, dia ngajak untuk hadir di sini. Makanya kedatangan kami di sini, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ya, mudah-mudahan dengan perjumpaan ini bukan perjumpaan yang akhir. Perjumpaan akhir nanti kita sama-sama berjumpa dengan Rasulullah SAW. Alhamdulillah, malam ini kita menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menjelaskan inilah salah satu amalan yang mana amalan ini yang akan memberikan pertolongan buat kita nanti di hari kiamat. Memperingati Maulid, memperingati hari lahir ya Rasulullah, ini salah satu amalan kelak kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas, dalam riwayat Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, beliau pernah bermimpi dia melihat Abu Lahab disiksa di dalam neraka. Kemudian Sayyidina Abbas menanyakan kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, kenapa hari ini kamu gak disiksa? Yang mana pertanyaan itu hari Senin, sedangkan engkau berada di dalam neraka.
Kemudian Abu Lahab mengatakan, wahai Abbas, sesungguhnya aku di hari ini saya bergembira atas kelahiran ponakanku Muhammad, yang mana satu budak ini memberikan kabar kepada aku telah lahir Muhammad. Ketika itu saking gembiranya saya merdekakan dia Thuwaibah, yang mana budak itu bernama Thuwaibah. Makanya Allah Subhanahu wa taala membalas jasaku memperingati hari kelahiran kekasihnya Nabi Muhammad. Makanya setiap hari Senin saya nggak disiksa, bahkan jari jemariku mengeluarkan air dari surga, dapat menghilangkan dahagaku. Ini Abu Lahab, dia bergembira walaupun wafatnya dalam keadaan kafir, tapi dia bergembira sesaat kelahiran Nabi Muhammad. Abu Lahab mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yuhaffiful azab fi yaumil itsnain. Dalam riwayat Al Habib Umar beliau mengatakan diringankan azabnya setiap hari Senin. Bagaimana kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman At-Tibai, walau anna amilna kulla yaumin yahmada maulidan kad kana wajib. Seandainya pembacaan maulid ini setiap hari, bahkan bikulli hinin, setiap saat, niscaya pembacaan maulid ini dihukumkan wajib. Sebab makanya ini amalan seperti ini bukan amalan biasa kita menghadiri maulid ini. Allah melihat siapa dari umatnya, dari hambanya yang cinta kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan Allah kelak. Amin. Bahkan sekarang ini, bulan inilah bulan yang dinanti-nanti. Bahkan para ulama menjelaskan bulan yang afdal. 12 bulan ini kan mulai dari Muharram sampai Dzulhijjah. Para ulama menjelaskan bulan yang afdal-afdalnya bulan itu adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa? Sebab kalau bukan Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad, kita tidak akan mengenal bulan Ramadan. Betul tidak? Kita nggak bakal mengenal Dzulhijjah waktu haji. Betul tidak? Bahkan kemuliaan bulan Asyura di bulan Muharram. Betul tidak? Sebab lahirnya Nabi Muhammad, kita mengenal bulan-bulan tersebut. Makanya para ulama sepakat sesungguhnya seafdal-afdalnya bulan adalah bulan apa? Rabiul Awal, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembiraan ini luar biasa. Bahkan ketika malam kelahiran Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril, ya Jibril, sampaikan kepada para malaikat yang ada di langit bahkan yang ada di bumi, dan juga para arwah, para nabi dan rasul, bergembira atas kelahiran kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah mengatakan lagi, ya Jibril, sampaikan kepada para bidadari-bidadari di surga untuk menggunakan pakaian terindah, mahkota terindah, sebab malam ini malam kelahiran kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah yang menyuruh, bahkan penduduk langit ini bersenang. Tadi ada qasidah dibaca, rahatil atyabu tasusu bilayalil maulidi. Artinya, ini kita kadang-kadang sering baca tapi nggak tahu artinya. Bukan bahasa Lamandau, bukan bahasa Makassar juga, bukan. Rahatil atyabu tasusu, burung-burung itu yang ada di dunia di malam kelahiran Nabi Muhammad, dia mengeluarkan suara-suara terindah. Burung-burung semuanya mengeluarkan suara-suara terindah di malam kelahiran siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para burung semuanya, makhluk-makhluk yang ada, mengetahui malam itu adalah malam kelahiran Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Bahkan patung-patung yang ada di dalam Ka'bah, di luar Ka'bah, Allah binasakan, Allah hancurkan ketika hari itu, malam itu. Bahkan api yang ada di Majusi, yaitu Iran, yang ribuan tahun berkobar, disembah dengan orang-orang di sana Iran, ketika di malam kelahiran Nabi Muhammad, Allah padamkan api tersebut. Subhanallah. Jadi Allah sendiri bergembira, senang atas kelahiran Nabi Muhammad. Maka inilah amalan yang nanti-nanti buat kita. Makanya jangan lewatkan bulan Rabiul Awal. Kalau bisa sih, tadi Habib Ali bilang, kadang setiap bulan itu kita mengadakan pengajian, pembacaan ratib, kadang maulid setiap bulan. Mumpung nih bulan Rabiul Awal, kalau perlu setiap hari ibu-ibu Pak Haji nih, pian-pian ini bergilir. Besok malam semuanya sapa, besok malam semuanya sapa, besok malam. Sebab hampir setiap daerah-daerah, khususnya di Makassar, bahkan di Sumatera, Jakarta, itu sampai arba'in. Maulid apa? Maulid arba'in, 40 hari bergilir. Jangan setiap bulan, ntar lewat Rabiul Awal. Iya, jangan setiap minggu, mumpung bulan Rabiul Awal. Yang mana disebutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Iyanatul Talibin. Beliau menjelaskan, man qara'a maulid fi baitihi, barang siapa yang membaca maulid di dalam rumahnya, arfa'allahu kullal bala, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat bala untuk penduduk rumah. Wal wabah, wabah ini penyakit. Tahu penyakit wabah? Kadang susah disembuhkan. Iya, namanya wabah. Sebab apa? Virus. Ya bukan virus corona, bukan. Virus ngada-ngada kalau corona. Iya, virus wabah itu yang susah disembuhkan, seperti kayak AIDS, naudzubillah, dan sebagainya. Bahkan al-hirik, hirik ini pencuri. Kita kalau baca maulid di rumah itu aman dari pencuri. Iya, nggak usah pakai ini sesajen, jangan. Ntar sirik. Baca maulid. Iya, jangan pakai telur digantung di rumah. Ntar dimakan cocok. Tahu cocok gak? Kalau orang Madura tahu itu apa? Kalilawar. Jadi cukup kita baca maulid. Dan paling utamanya beliau mengatakan, a'anallahu al-jawab munkar wa nakir. Allah subhanahu wa ta'ala akan membantu untuk penghuni rumah ketika dia wafat. Allah akan bantu untuk menjawab munkar wa nakir. Makanya di rumah itu kesempatan nih, Habib Ali insyaallah siap membantu, siap 40 hari. Iya, 40 hari keliling, khususnya sesepuh-sesepuh dulu. Iya, sesepuh-sesepuh dulu rumahnya bergilir, ya, baru jamaah yang lain. Siap apa siap? Mumpung Rabiul Awal, jangan sampai terlewat Rabiul Awal, nungguin tahun depan, untung-untung kalau umur kita panjang. Iya, kesempatan ini. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala khususkan kalian aja ini, dikhususkan oleh Allah menjadikan umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, ij'alni min ummat habibak Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami umat kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi doanya semua ditolak kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam. Makanya Nabi Allah Isa dimunculkan nanti di akhir zaman, cuma apa? Kepingin diakui oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi Adam ini mengadu. Ini masih lanjut apa lanjut ini? Udah setengah jam. Lanjut ya. Nabi Adam alaihissalam pernah iri pada kalian umat Nabi Muhammad. Dia mengatakan, ya Allah, saya iri pada umat Nabi Muhammad.
ketika aku memakan buah hulli, engkau turunkan aku ke bumi. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan makanan haram, minum minuman haram, istighfar astagfirullah astagfirullah, Allah berikan pengampunan, Allah janji surga. Sedangkan aku baru satu dosa kau turunkan. Kemudian Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika aku makan buah hulli, engkau turunkan aku di muka bumi, engkau pisahkan aku dengan istriku selama 350 tahun lamanya. Sedangkan umat Nabi Muhammad makan haram, nyolong mangga orang. Iya, nyolong mangga tetangga, nggak pakai istighfar. Habis itu masuk ke istrinya, masih tidur bareng sama istrinya. Betul apa betul? Iya kan? Belum istighfar, ketemu sama istrinya boleh. Kalau Nabi Adam enggak, makan buah hulli dipisahkan selama 350 tahun lamanya. Saatnya kita ini habis tolong mangga, dipisahkan nama Allah sama istri selama 350 tahun lamanya. Ntar ketemunya di kuburan. Iya, 350 tahun gara-gara apa? Makan buah hulli. Bahkan lagi Nabi Adam lagi mengatakan, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika makan buah hulli, engkau ambil seluruh pakaian tanpa sehelai pun yang melekat pada diriku. Sedangkan umat Muhammad walaupun makan haram, gak istighfar, pakaiannya masih melekat. Betul atau betul? Kira-kira habis nyolong mangga, habis itu pakaian diambil sama Allah semuanya, sisakan sempak saja. Malu tidak? Malu gak? Kenapa malu manusia? Malu sama Allah. Kemudian Nabi Adam lagi mengadu, ya Allah, saya iri kepada umat Nabi Muhammad. Ketika saya punya dosa di dunia, engkau tidak memberikan pengampunan buatku kecuali aku mohon ampun depan Ka'bah. Sedangkan umat Nabi Muhammad nggak perlu berangkat ke Mekah, mau naik motor, jalan, di rumah, mau di mana saja istighfar, engkau berikan pengampunan. Kan luar biasa kan umat Nabi Muhammad. Pak, beres. Kita ini kadang-kadang ada penjual buah di pinggir jalan nih, jual rambutan, ya. Kita kadang-kadang belum izin sama penjualnya. Kita ambil, kita kasih ya, nak coba ya, nak coba ya. Orangnya belum ngasih izin, dia udah makan aja. Habis makan kecut pak gak jadi beli. Luar biasa. Ada gak di sini gitu? Kadang habis itu ditinggal, belum minta izin sama yang punya. Mending habis makan komentarnya bilang kecut, masih mending kalau beli. Ini habis dimakan, ya, nggak bayar lagi, nggak izin lagi, nggak beli lagi. Luar biasa. Ada di sini, ada banyak ya. Hati-hati kalau jadi umat Nabi Adam selesai. Bahkan kadang ini yang pernah umrah sama haji pasti tahu nih, biasanya kita Indonesia ini kadang kalau berangkat umroh atau haji, pasti ibu-ibu ketawa nih, pernah ngalamin. Kadang lagi lewat penjual kurma, kebiasaan kita Indonesia langsung ambil, langsung mencoba. Itu penjualnya teriak, ya haram ya hajjah, haram ya hajjah, teriak. Gak kuat, dia bilang haram wahai haji, dia teriak. Ngomong begitu dia. Habis itu kita diusir sama dia. Itu di sana. Pasti yang berangkat haji pernah dibilangin gitu kali ya. Yang umroh juga pernah kali ya. Pernah nggak? Mana nih orang yang pelaku ini? Di sana. Tapi kita alhamdulillah Indonesia masya Allah sudah diambil punya kita, dibilangi kecut, nggak beli lagi, nggak izin lagi.
dan orangnya masya Allah baik hati, luar biasa. Itu kelebihannya manusia. Makanya kita ini diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal berarti tak tak kenal berarti tak sayang. Orang yang melihat wajah Nabi Muhammad pasti bakal cinta. Mendengar riwayat Nabi Muhammad bakal cinta. Makanya kata Sayyidina Ali, wa man khalaqahu ma'rifatan ahabba. Orang yang mengenal, orang yang pernah melihat Nabi Muhammad pasti akan cinta. Makanya Abu Lahab itu, Abu Jahal itu, setiap Rasulullah lewat, kepalanya ini ditutup pakai serban. Ditutup pakai serban. Kadang orang-orang Yahudi mengatakan, ya Abu Lahab, apa gerangan yang kau lakukan? Dia bilang apa? Seandainya saya melihat Muhammad, niscaya saya bakal cinta. Sedangkan di hati saya nggak ingin mencintai Muhammad. Luar biasa. Makanya Abu Lahab itu, Abu Jahal nggak mau lihat mukanya Nabi Muhammad. Takut dia melihat bakal cinta. Makanya ada satu penyair namanya Sayyidina Hasan bin Thabit. Dulunya dia orang kafir. Dia tidak beriman kepada Allah, beriman kepada Muhammad. Tugasnya dia buat syair, ahli penyair. Orang kalau dengar syairnya dia terlena, terkagum-kagum. Dia dibayar buat syair pujian-pujian. Kemudian Hasan bin Thabit ketika belum beriman, orang kafir Quraisy bilang, ya Hasan, kamu saya akan berikan 100 keping emas, tugasmu untuk buat syair menghina Muhammad. Katanya Hasan bin Thabit, bagaimana saya ingin menghina orang sedangkan saya belum pernah melihat? Minimal saya melihat dulu, baru saya buatkan syair hinaan sama dia. Katanya orang kafir, ya sudah, kamu nanti berdiri di dekat pasar, jalan ini nanti ini sering Muhammad lewat sini. Ketika dia lewat, baru kamu buatkan syair hinaan buat dia. Baik. 1000 keping emas lumayan. Iya. Kalau sekarang itu miliaran loh. Habis itu dia tunggu. Kemudian dilihat ada satu orang, wajahnya luar biasa, bercahaya. Dilihat, perhatikan. Tahu terlintas dalam hatinya bukan cercaan, pujian kepada Rasulullah SAW. Makanya syairnya Hasan bin Thabit itu diabadikan. Wa ajmalu minka lam tara qattu aini, wa ajmalu minka lam talijin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kemudian ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Ini syair. Tahu artinya enggak? Tahu artinya enggak? Terjemahin lagi. Masalah mandau. Wa ajmalu minka. Ketika dia melihat Nabi, langsung timbul rasa cinta. Pujian yang dibuat. Wa ajmalu minka. Betapa indahnya wajahmu. Belum pernah terlintas oleh mata. Dan betapa indahnya dirimu. Belum pernah ada wanita yang melahirkan dirimu. Subhanallah. Ini syairnya Sayyidina Hasan bin Thabit. Kemudian mengatakan lagi, kamu ini ciptakan enggak punya cacat. Ya, beda sama kita. Betul. Kadang sumbing, kadang jerawat, kadang tompel. Betul. Iya, tai lalat segede-gede aja besar. Iya. Kalau Rasulullah diciptakan sempurna, dan beliau diciptakan seakan-akan nggak punya cacat. Bahkan seakan-akan beliau diciptakan oleh Allah menurut keinginan Nabi Muhammad SAW. Ini syair yang disampaikan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit ketika melihat wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Rasulullah kalau lewat aja di sini nih,
bukan bau pete atau bau jengkol. Iya, kalau Nabi itu lewat, idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra. Nabi itu kalau lewat, misalnya lewat di sini nih, itu wanginya Rasulullah, semerbaknya Rasulullah berhari-hari nggak hilang. Bahkan orang kafir tahu ini jalan sering lewati Nabi Muhammad. Dia mengetahui aroma wanginya Nabi Muhammad SAW. Iya. Kalau kita ini naudzubillah, keringat kita, pingsan kita kalau cium. Baru angkat tangan satu begini, selesai. Istri kita pingsan sebelah. Iya kan? Rasulullah itu manusia yang suci. Pernah suatu waktu Rasulullah lagi buang air. Ini udah lama kayak ceramahnya. Saya lihat jam di sini. Lihat panitia gimana panitia? Mertua bilang cukup. Yang mana nih mertua di sini? Penasaran saya. Oh, ada di sana. Kita lanjut apa lanjut ini? Jadi ada sebuah cerita. Rasulullah pernah di samping rumahnya Rasulullah itu ada toilet, hammam. Bahasa Arabnya hammam, toilet. Ketika itu Rasulullah masuk, buang air kecil. Ya. Kemudian air kemihnya taruh di wadah, disimpan. Kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya. Tahu-tahu ada wanita ngelihat air kemih Rasulullah. Tahu air kemih enggak? Mau dijelasin lagi? Padahal semua punya juga. Ada wanita melihat air kemih itu, kemudian dia ambil, dia minum. Habis itu Rasulullah melihat. Rasulullah lihat, ditanya, wahai wanita, apa gerangan yang kau perbuat? Bilang, tahu gak itu apa? Katanya wanita, ya Rasulullah, ketika awal minum air kemih ya Rasulullah, aku merasakan air tersebut belum pernah aku rasakan air nikmat air kemih ya Rasulullah. Wangi enak luar biasa. Kalau kita kadang udah buang air kecil disiram aja bau, apalagi yang disiram pingsan orang masuk, apalagi habis makan jengkol. Aduh. Siapa yang mau cium? Siapa mau cium? Gak ada. Nabi ini luar biasa, air kemihnya aja wangi, luar biasa. Bahkan dari riwayat lagi, darah Rasulullah. Pernah Abdullah bin Zubair dititipkan. Ya Abdullah bin Zubair, ini darah ini hasil apa? Bekam, dibuang. Tempat yang mana nggak ada yang lihat, buang, jangan sampai ada yang lihat. Abdullah bin Zubair ambil darah itu, dia keliling di Madinah, bingung mau lempar kemana. Takut di sini ada yang lihat, takut di sini ada yang lihat. Dia bingung. Berjam-jam dia keliling di Madinah, tahu-tahu dia minum darah itu. Dia pikir kalau diminum nggak ada yang lihat, betul. Nggak ada, sudah masuk di perut. Nabi yang lihat. Habis itu pulang ketemu Nabi. Rasulullah bertanya, Abdullah, mana darahnya? Saya bilang, saya sudah buang ya Rasulullah, nggak ada yang lihat. Buang kemana? Saya minum ya Rasulullah. Dia bilang, ketika saya minum ya Rasulullah, luar biasa enak. Saya belum pernah merasakan rasa yang begitu nikmat, wangi luar biasa. Apa jawaban Rasulullah? Ya Abdullah bin Zuhair, jasadku tidak tersentuh dengan api neraka. Subhanallah. Ini darahnya Nabi. Kalau darah kita, siapa sih toroknya akan? Iya, nggak ada yang mau. Iya, ini Rasulullah luar biasa. Semuanya jasadnya wangi, darahnya, kemihnya semuanya. Dan bahkan orang yang cinta sama Rasulullah bukan cuma manusia. Pohon cinta Nabi, batu cinta Nabi. Pernah suatu waktu Rasulullah ada badui lewat. Kemudian Rasulullah manggil, wahai seorang badui,
Kamu menginginkan kebaikan enggak? Yang iya. Ya sudah, kamu syahadat sekarang ya. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian seorang Badui ini enggak mengikuti ucapan Rasulullah. Dia mengatakan, wahai Muhammad, buktikan kalau kamu ini betul seorang nabi dan rasul. Ketika kamu punya bukti, saya bakal ikut dengan agama. Kata Nabi, kamu sekarang pergi di belakang gunung, ada pohon di situ, bilang sama pohon itu, Muhammad bin Abdullah manggil kamu. Subhanallah. Seorang Badui ini polos. Dia berangkat cari pohon di mana belakang pohon. Dia bilang, wahai pohon, Muhammad bin Abdullah manggil. Tahu-tahu itu pohon, dia angkat akar kiri ke kanan, depan, belakang. Dia berjalan menggunakan akarnya. Badui ini kaget. Kalau kita dengar seperti kayak dongeng ya, tapi ini fakta. Ini pohon berjalan, Badui ini kaget. Dilihat pohon berjalan menghampiri Rasulullah sampai di hadapan Rasulullah memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Habis itu Badui ini bilang, farja ila makaniha, pulangkan lagi ke tempatnya. Jadi udah ngelihat masih kurang yakin nih Badui, kurang ajar ya. Seandainya Badui kita gampar di sini, kita habisin nih. Habis itu Rasulullah menyampaikan, irji ila makaniha, jalan lagi nih pohon, kembali lagi ke tempatnya. Baru mau syahadat di Badui, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Jadi bukan cuma manusia yang cinta kepada Rasulullah, pohon aja cinta. Ada lagi batu. Tahu batu enggak? Masa enggak ada yang tahu batu di sini? Saya lempar kepalanya batu baru tahu namanya batu sudah. Batu akik. Batu aja batu. Itu Sayyidina Ali setiap jalan bersama Rasulullah, batu kiri kanan itu dia mendengar, assalamualaikum ya Rasulullah. Dan jalan lagi, assalamualaikum ya Rasulullah. Didengar langsung oleh Sayyidina Ali salamnya batu kepada Rasulullah SAW. Luar biasa. Makanya kalau ada manusia di zaman sekarang nggak senang namanya apa, sholawat, salam kepada Rasulullah, mending pohon sama batu. Betul apa betul? Batu aja kirim salam kepada Rasulullah, pohon aja kirim salam sama Rasulullah. Tahu-tahu ada manusia sekarang gak senang salawatan. Ada gak sama sekarang? Banyak gak? Bilangin sama dia, katanya Habib Hussein kamu tuh batu, bagusan batu daripada kamu. Berani gak? Berani gak ngomong gitu? Udah berani ngomong sana. Jadi ciptaan Allah semuanya. Makanya Allah mengatakan al-kaunu isyaratun wa antal maksud. Semuanya ciptaan ini ya Muhammad, katanya Allah, isyarat. Ini isyarat semuanya. Wa antal maksud, ada tujuannya ini kecuali engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita dari awal itu salawatan, betul apa betul? Salawatan kepada Rasulullah. Banyak salawat yang kita sampaikan. Iya, qasidah itu salawat. Jangan cuma ketika maulid aja dibilang salawat. Iya, kita qasidahan ini semuanya itu mengandung salawat kepada Rasulullah SAW. Makanya kata Nabi, akrabakum minni fi yaumil qiyamah aktsarukum 'alaiha as-shalah. Banyaknya orang yang dekat bersamaku nanti di hari kiamat, banyak yang beri salam kepada mereka dekat bersama. Saya pernah dakwah ke Brunei. Tahu-tahu saya ketemu salah satu Habib Hamid bin Tahir. Dia udah sesepuh, udah stroke. Saya hadir di majelisnya, barangkali ada kira-kira sampai 20 qasidah yang dibaca, hampir 2 jam. Habis itu makhluk qiyamnya juga qasidah juga. Habis itu duduk doa, selesai makan. Dan semua yang hadir dikasih hadiah, dikasih uang. Mau bawa cucu, mau bawa cicit, mau
buah kakek, nenek, semuanya dikasih hadiah, siapapun yang hadir. Saya tanya, ya Habib, ini kok nggak baca maulid, qasidahan aja, tapi makhluk qiyamnya ada. Dia bilang apa? Kalau baca maulid, yang baca cuma yang pegang mic doang, yang lain menghayal tidur. Tapi kalau qasidahan semua baca, betul apa betul? Sekarang kalau baca pasal, yang baca siapa? Siapa yang baca? Yang megang mic doang, yang lain bingung, ambil sembarang lah, apa nggak tahu, pikiran langgang bintung dah. Iya, ngalor ngidul. Iya. Makanya beliau mengatakan kalau qasidah itu semuanya ikut baca, salawatan. Tapi kalau baca maulid, yang megang mic doang yang baca. Iya, betul. Nanti saya mau bilang sama Habib Ali, nggak usah baca maulid, 20 qasidah sampai subuh. Lanjut. Ya sudah, nanti mau tim hadro nih kurang banyak nih. Yang pegang mic 5 orang, yang hadro 10 orang, yang bass 20 orang, biar bangun semua nggak tidur. Betul lah, betul. Kalau perlu saya sumbang nih buat beli hadro. Tapi saya sumbang 20 bass aja ya, sisanya beli sendiri. Kadang ini alat ini fungsinya apa sih? Biar mata kalian melek. Kalau nggak ada bassnya, qasidah doang, tidur di belakang itu. Betul. Makanya saya bilang sama Habib Ali, Bib, kurang nih Bib, alatnya kurang, tambah. Yang pegang mic tadi berapa orang? Berapa? 3, tambah 10. Terus yang pegang hadro berapa orang? 6, kurang, kenapa 10? Terus bass ada berapa bass? Kurang. Beduk pakai. Insya Allah kalau begitu melek semua matanya, nggak ada yang tidur. Iya kan? Biar megang beduk 10 orang nih. Ya Allah. Makanya tadi saya lihat tadi pas baca maulid, ada yang udah setengah ngantuk, ada menghayal. Iya, kita baca panjang-panjang depan, tidur sana. Iya, makanya banyak-banyakin yang qasidah ini, kalau perlu yang bagus, kumpulannya mantap. Iya, banyakin yang qasidah biar semangat, semarak. Iya, sebab kita ini lagi membaca salawat. Salawat ini sebenarnya sakral loh. Sakral apa enggak? Sakral. Kenapa saya bilang sakral? Bacaan salawat ini salah satu bacaan ketika kita sholat fardu. Sholat kita ditolak oleh Allah, sholat 5 waktu, sholat wajib ditolak oleh Allah ketika kita tidak membaca salawat ketika tahiyat akhir. Makanya bacaan salawat ini sakral. Iya, tetapi keunggulannya salawat, walaupun kita riya, sombong, ingin dipuji, tetap diterima oleh Allah. Tapi kalau bacaan lain, riya, tolak. Makanya kalau sekarang qasidah modelnya sambil nari-nari. Ya betul. Kalau sini nggak ada, masuk ke rumah sakit jiwa. Iya. Makanya salawat ini salah satu amalan. Iya. Amalannya Allah dan juga para malaikat. Tapi Allah menganjurkan buat kita. Makanya hukum salawat itu hukumnya Kenapa bisa wajib? Ada bisa jawab gak? Saya kasih parfum. Ada bisa jawab gak? Ini ada parfum. Ayo angkat tangan. Jangan teriak-teriak, maju ke sini. Oh iya, gara-gara teriak-teriak gak jadi saya kasih hadiah. Maju dulu, angkat tangan baru ngomong. Betul? Iya, gak jadi, batal. Masukin lagi di kantong. Maka dari itu, salawat ini, makanya kita dianjurkan pada salawat. Bahkan malaikat, ada salah satu hadis
Rasulullah SAW bersabda, man shalla alaiha ta'diman li ja'alallahu fi kulli shalah malaika yastaghfiruna ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang sholawat satu kali saja, tapi bentuk pengagungan kepada diriku, setiap sholawat itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan satu malaikat, yang mana Allah perintahkan malaikat tersebut memohon ampun istighfar sampai hari kiamat buat dirinya. Kan lumayan, itu loh, betul. Kita salawat sama satu kali aja, sallallahu alaihi Muhammad, bentuk pengagungan kepada Rasulullah, Allah ciptakan satu malaikat. Walaupun kita sudah dikubur nih, jasad kita dibilang sudah jadi debu, tapi malaikat ini masih hidup sampai hari kiamat memohonkan ampun buat siapa? Buat siapa? Buat entong, bukan? Buat yang salawat yang tadi, bentuk pengagungan. Ya makanya kalau salawat itu dilafadzkan dalam hati, bentuk pengagungan kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kayaknya udah keringat, kita lapar, lihat makanan, ngiler kita. Bu, udah lapar? Belum, puasa malam. Diet kata ibu. Diet ibadat udah besar, jadi mau diet bertahun-tahun jadinya. Iya. Pak, udah lapar? Oh tuh lapar katanya udah. Iya. Mudah-mudahan jumpa lagi ya. Nanti kalau saya datang ke sini, saya tampakin diri saya kalau saya datang. Kemarin saya udah 3 tahun datang kenal Lamandau. Baru pertama kali saya hadir acara di sini. Cuma ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.